saya. Gak kerasa ya, ini akan menjadi video terakhir untuk pembelajaran manajemen inovatif ini. Jadi sama seperti video sebelumnya, di video saya yang ketujuh ini, tujuan saya bikin video ini adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dahulu, karena terkenal maka kata sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Priscilia Maharani Epang. Kalian bisa manggil saya Prisil. Saya berasal dari kota Cirebon yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Wadai Gunung Jati. Dan saya berasal dari Prodi Manajemen. Pada materi yang ketujuh ini, saya akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Implementasi kinerja itu apa sih? Penasaran gak sih? Oke, akan saya bahas. Mari kita simak. Di sini ada tingkat kinerja. Tingkat kinerja itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Lalu tingkatan yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan tingkatan yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Lalu ada garis besar kategori arti kinerja. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Lalu arti kinerja menurut Bernardin pada tahun 2001, yaitu kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Dan pengertian kinerja menurut Richard pada tahun 2003. Kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Lalu konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai. Lalu kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja performance, dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entries. Ada melakukan, menjalankan, melaksanakan. Kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nasar. Ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Dan yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Lalu ada definisi kinerja. Definisi kinerja ini menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Ru dan Biar pada tahun 1981. Yaitu kinerja merupakan pencapaian hasil. Yang kedua ada menurut Interplan pada tahun 1999, yaitu kinerja merupakan terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Yang ketiga ada Murphy dan Cleveland pada tahun 1995, yaitu kinerja merupakan kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Lalu menurut Stoner pada tahun 1978, kinerja merupakan fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Yang kelima menurut Bernardin dan Russell pada tahun 1993, kinerja merupakan pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir, definisi kinerja menurut Handoko, yaitu kinerja merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Lalu unsur yang terdapat dalam kinerja. Di sini ada 6 unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama ada hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang
Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Dan unsur yang terakhir, sesuai dengan moral dan etika. Intelijensi kapital dan parameter kinerja. Di sini ada 3 jenis intelijensi kapital. Yang pertama ada human capital, menyangkut kompetensi, skills, brain power, expertise, kreativitas, problem solving capability, leadership, entrepreneurial, managerial skills, tacit knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Yang kedua ada struktural capital, merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang memampukannya merespon kebutuhan dan tantangan pasar. Yang ketiga ada customer capital, terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, suggestion, experience, dan tacit knowledge dari pelanggan. Dari ketiga jenis kapital yang saya sebutkan tadi, membentuk 3 lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, struktur capital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Jadi demikian video materi pembelajaran dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah penyebutan kata dalam materi ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya. Bye!